Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, kita akan membahas satu buah film Bollywood horor terbaru yang menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang diliputi bayang-bayang roh yang mengincar kehidupan mereka. Apa yang terjadi dan bagaimana cara mereka melawan roh tersebut akan kita bahas di alur cerita The Wife selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang napi bernama Vikram yang baru saja keluar dari penjara. Saat dalam perjalanan, dia bersama rekannya mencoba melewati jalan potong melalui perladangan. Saat itu ban mobil yang mereka naiki tiba-tiba mengalami kebocoran. Rekannya mengatakan dia akan mencoba menuju ke bengkel terdekat untuk mencari bantuan. Vikram terlihat kesal karena perjalanan mereka masih cukup jauh. Tapi, mau tidak mau dia pun terpaksa menunggu. Saat sendirian di ladang yang jarang dilewati orang tersebut, tiba-tiba ada yang datang. Penasaran, Vikram pun turun dan melihat sebuah sepeda anak perempuan yang telah terjatuh. Namun tidak ada orang yang menaikinya. Lalu tak berapa lama dia mendengar suara dari dalam ladang tersebut. Entah apa yang terjadi kepada Vikram. Kita tinggalkan dia dulu. Sekarang kita beralih ke sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah apartemen. Mereka adalah Varun dan Arya. Ketika memindahkan barang-barang, mereka pun terlihat bahagia dan senang dengan apartemen itu. Ketika menikmati suasana kebersamaan, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ternyata itu hanya seekor burung yang terjebak di dalam lemari. Saat Varun mengatur barang pindahan di bawah, Arya melihat pagar besi beranda atas apartemen mereka terlihat kurang kuat. Sedangkan di bawah, Varun mendapat panggilan dari Vikram, mantan napi yang di awal cerita tadi, guys. Varun menolak panggilan itu. Sepertinya mereka memiliki sebuah masalah ya. Malamnya ketika tidur, tiba-tiba sebuah bayangan hadir dari jendela kamar mereka tanpa mereka sadari. Dan paginya, keanehan pun mulai terjadi. Ketika Arya mengambil gelas untuk diisikan air, tiba-tiba gelas itu hilang begitu saja. Namun Arya tidak begitu menyadarinya. Dan saat dia merapikan barang-barang pindahannya, terjadi sesuatu. Arya yang kaget berusaha ditenangi Varun dengan mengatakan kemungkinan pintu tertutup karena angin yang masuk. Nah, besoknya ketika Arya keluar bersama temannya Katrina, Arya sempat menasihati Katrina ini untuk mengenal lebih dalam pacarnya yang berada di luar negeri. Namun Katrina bertanya balik ke Arya, apakah Arya sudah mengenal Varun sebelum mereka menikah? Nah, pertanyaan itu membuat Arya tersindir karena dia memang belum pernah tahu masalah Varun sebelum mereka menikah. Jadi setelah pulang, Arya pun melihat album foto masa lalu mereka. Sambil duduk santai, Arya pun iseng bertanya ke Varun tentang foto masa lalunya yang tidak pernah ada. Varun pun beralasan kalau dulunya dia tidak mempunyai masa lalu yang menyenangkan. Jadi tidak ada kenangan yang diabadikannya. Arya pun tidak terlalu mengambil pusing tentang hal itu, karena dia sangat percaya dengan Varun. Besoknya saat bekerja, lagi-lagi Varun ditelepon Vikram. Dan lagi, Varun menolak panggilannya. Sedangkan Arya yang di apartemennya, lagi melihat pintu yang bergerak sendiri. Dan ketika ia masuk ke dalam ruangan itu, salah satu foto mereka terjatuh secara tiba-tiba dan membuat kacanya menjadi retak. Untungnya bukan setan yang hadir, guys. Ini pembantu mereka namanya Anjana. Singkat cerita, malam pun tiba. Arya pun bercerita ke Varun tentang pintu yang terbuka sendiri hari ini. Lagi-lagi Varun berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau dia akan memeriksa kunci pintunya besok. Dan ketika malam saat tidur, lagi-lagi Vikram menelpon Varun. Karena dia tidak ingin ditelepon terus-menerus, akhirnya Varun pun keluar dari kamar dan mengangkat teleponnya. Dia meminta Vikram untuk tidak menelponnya lagi. Hanya segitu perbincangan yang kita dengar, guys. Saat akan kembali tidur, Varun mengingat beberapa hal. Dan saat tidur, sekitar pukul 2:30 pagi, Varun bermimpi buruk.
Dan ketika bangun, dia merasa tidak nyaman di punggungnya. Dan ketika melihat ke cermin, terdapat bekas cakaran di punggungnya tersebut. Saat di kamar, Arya bertanya kepada Varun, siapa itu Vikram? Varun kaget dan bingung. Dari mana Arya tahu tentang Vikram? Arya bilang, semalam Varun mengigau dengan menyebut nama Vikram. Varun pun menyangkal dan mengatakan kalau itu hanya mimpi yang dia sendiri tidak ingat. Dan lagi-lagi Arya pun mengabaikan hal itu. Ketika mereka keluar, Anjana pelayannya sedang bersih-bersih di apartemen. Dia membawa anaknya Mansi sambil bekerja. Anjana ini sepertinya tertarik juga dengan Varun ya. Saat dia bekerja, dia juga diganggu dengan sesuatu hal. Singkat cerita, setelah Arya pulang dan meletakkan barang belanjaannya di dapur, dia dikagetkan dengan sesuatu. Karena sudah terlalu banyak merasakan keanehan, Arya pun mengabarkan ke Katrina temannya kalau kemungkinan apartemennya itu berhantu. Katrina menyarankannya untuk melakukan pemanggilan arwah agar menyuruh roh untuk segera pergi. Namun Arya tidak yakin dengan hal-hal seperti itu. Di tempat kerja, ketika rapat Varun mendapat panggilan dari Arya. Namun karena sedang sibuk, dia menolak panggilan. Namun panggilan Arya terjadi beberapa kali, dan hal itu cukup mengganggu rapatnya yang cukup penting. Ketika pulang, Varun langsung marah-marah ke Arya karena telah mengganggu rapatnya. Namun Arya bilang dia tidak ada menelpon Varun. Varun bilang itu tidak mungkin, karena terdapat 13 panggilan yang dilakukan Arya. Dan hal itu membuat kehilangan reputasinya. Arya pun tetap bersikeras kalau dia tidak menelpon Varun. Namun saat dia melihat HP-nya, memang terdapat 13 kali panggilan keluar kepada Varun. Arya bilang dia tidak melakukannya. Dia yakin sepertinya apartemen ini memang berhantu. Dia pun menjelaskan semua yang terjadi hari ini. Varun tidak percaya dengan hantu, dan menyuruh Arya untuk berpikir dewasa. Mereka pun menjadi ribut. Dan ketika setengah pagi, lagi-lagi bayangan itu hadir, dan sekejap hilang saat dilihat Arya. Besok malamnya, walaupun masih ribut, tepat pukul 12.30 malam, Arya yang telah meminta bantuan Katrina segera melakukan pemanggilan arwah. Katrina mengerti caranya setelah mendapat informasi dari buku yang dibuat seorang penulis bernama Dr. Raimadas. Katrina membuat lingkaran di antara mereka yang tak boleh sampai dirusak. Dan setelah mempersiapkan semua, dia pun mulai melakukan ritual pemanggilan arwah. Saat memanggil arwah tersebut, tiba-tiba mereka merasakan hembusan udara yang masuk, padahal semua jendela telah tertutup. Tanpa sadar, Katrina telah menghapus sebagian lingkaran di sisinya. Dia pun mengangkat panggilan dari Varun yang mengatakan akan pulang terlambat. Dan setelah mengakhiri panggilan, mereka merasa lucu sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Saat Katrina akan pulang, Arya berpesan untuk tidak memberitahukan ke Varun tentang apa yang mereka perbuat barusan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu seperti biasa Anjana melakukan aktivitasnya. Mansi kecil masih tidur di sofa saat itu. Nah, pada saat Anjana menyelesaikan semua tugasnya, dia kembali melihat cuciannya. Mansi pun terbunuh, guys. Beberapa waktu telah berlalu. Sekarang kita berkenalan dengan Dr. Raimadas, penulis buku Afterlife yang dipakai Katrina untuk memanggil arwah sebelumnya. Nah, saat diwawancarai, Raima bilang dia tidak sepenuhnya setuju dengan kebanyakan paranormal yang mengatakan kalau hantu adalah jiwa-jiwa manusia yang terjebak di dunia ini. Karena baginya, ada hal yang mendalam yang membuat hantu harus menyelesaikan dendamnya di dunia. Nah, pada saat wawancara itu, ternyata Arya datang ke lokasi syutingnya. Jadi setelah selesai, Arya segera memanggilnya untuk meminta bantuan. Dia pun menceritakan segala hal yang telah dia alami. Raima berusaha mengatakan ke Arya kalau mungkin itu hanya perasaan dia saja. Raima pun bertanya tentang kehidupan pernikahan mereka. Dan Arya bilang, mereka baik-baik saja. Arya yakin ini tidak ada hubungannya dengan pernikahan mereka. Arya pun memperlihatkan koran tentang kejadian tragis yang menimpa Mansi, anak pembantunya di rumah. Melihat itu, Raima sangat terkejut. Arya sangat meminta bantuan dari Raima untuk menangani masalah ini. Di rumah, polisi masih menyelidiki kasus kematian Mansi. Anjana sendiri sedang dirawat di rumah sakit karena syok melihat hal itu. Dan saat itu, Arya bersama Raima pun datang ke rumah.
Polisi yang bertugas itu pun segera kembali. Nah, setelah Arya memperkenalkan Reima yang seorang paranormal, Varun seperti tidak suka. Dia segera mengajak Arya ke bawah untuk bicara. Dia marah karena baginya Arya yang berpendidikan tidak seharusnya percaya dengan paranormal seperti itu. Sedangkan di atas, Reima tak sengaja melihat bingkai foto mereka yang retak sebelumnya. Dan saat itu, dia mendengar suara lagu yang hidup secara tiba-tiba. Dia pun mengikuti arah suara lagu itu hingga masuk ke dalam kamar. Dan dia pun langsung mematikan musik itu. Dan tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Profesor? Setelah melihat kejadian itu, Reima langsung bilang ke mereka kalau ada dua hal yang terjadi di rumah ini. Yang pertama, dia yakin ada hantu wanita yang hadir di rumah tersebut. Hantu itu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dan dia bernama Sarika. Reima bertanya, apakah mereka mengenal Sarika? Mereka tidak mengenal nama itu. Lanjut Reima memberitahu hal yang kedua, yaitu dia mengatakan kalau hantu Sarika tersebut ingin membunuh Varun. Arya yang ketakutan mengajak Varun untuk segera pindah. Namun Reima bilang itu tidak akan menghentikan si hantu, karena si hantu akan terus mengikuti Varun. Arya pun meminta bantuan Reima, dan dia pun bersedia membantu membuat roh kembali ke dunianya. Tapi Reima harus mencari tahu dulu siapa itu Sarika dan kenapa dia mengincar Varun. Varun sangat kesal dengan semua pernyataan Reima. Dia menyuruh Reima untuk mengarang saja di buku. Karena merasa tidak dihargai, Reima pun segera keluar dari rumah mereka. Sebelum pergi, Reima berpesan kepada Arya untuk selalu menjaga hubungan mereka. Karena menurutnya, niat hantu Sarika sepertinya ingin menghancurkan hubungan Arya dan Varun. Singkat cerita, saat akan tidur Arya terbangun karena ingin ke toilet. Dan saat itu, Varun yang siap bekerja langsung ke kamar dan tidur di samping hantu yang menyamar sebagai Arya. Hantu yang menyerupai Arya itu terlihat ingin bercinta dengan Varun, dan Varun pun melayaninya. Akhirnya Varun sadar kalau ada hantu yang hadir di rumah itu. Mereka segera keluar dan masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil, Varun pun menceritakan masa lalunya. Saat dia berusia 13 tahun, dia melihat saudaranya untuk terakhir kalinya. Kakaknya itu bernama Vikram, yang usianya 3 tahun lebih tua dari Varun. Mereka sangat akrab. Desa mereka memiliki satu jalur perjalanan saja, dan terletak cukup jauh dari perkotaan. Ayahnya adalah orang yang sangat egois. Ketika seorang petani meminjam uang kepadanya dan tak sanggup membayar, ayahnya melecehkan putri petani tersebut. Si petani yang tidak terima mengancam akan segera melapor ke polisi. Merasa terhina dan takut ditangkap, ayahnya bersama Vikram dan Varun menjumpai seorang penyihir yang sangat ditakuti penduduk desa. Penyihir itu hanya memiliki seorang putri yang tidak bergaul dan bersifat aneh. Setelah mereka ke rumah si penyihir, dia pun segera melakukan praktek ilmu hitam yang dikirim ke anak petani tadi. Penyihir membantu ayah Varun dengan sebuah syarat, yaitu Varun harus menikah dengan putri penyihir tersebut. Setelah si penyihir berhasil, ayahnya Varun pun setuju untuk menikahkan anak mereka. Namun Varun tidak siap dengan hal itu. Ibunya juga nggak rela melihat Varun dipaksa. Ibunya sampai sakit hingga meninggal karena tertekan dengan keadaan itu. Dan akhirnya, pada malam bulan purnama, Varun pun dinikahkan ayahnya dengan putri penyihir tadi dengan ritual yang aneh. Setelah menikah di usia sangat muda begitu, putri penyihir tersebut selalu mengikuti kemanapun Varun pergi. Hingga tibalah hari di mana segalanya menjadi berubah. Ketika istri Varun itu menaiki sepeda di jalur desa mereka yang sepi, dia dijatuhkan oleh Vikram. Anak perempuan itu dianiaya dan diperkosa Vikram di depan mata Varun. Varun sendiri tidak menolongnya, malahan dia kabur meninggalkan mereka. Setelah itu, Varun pun memulai kehidupan barunya di kota. Sedangkan Vikram diliputi masalah tentang perbuatannya. Dia pun dipenjara. Varun lanjut menjelaskan kalau Vikram sekarang baru saja keluar dari penjara, dan beberapa kali berusaha menelponnya. Hingga pada satu malam Varun mengangkat panggilannya. Ternyata yang memanggil menggunakan HP Vikram bukanlah Vikram, melainkan rekannya yang mengabarkan kalau Vikram telah mati setelah keluar dari penjara, guys. Varun bertanya apa yang terjadi. Dan rekannya bilang, setelah dia keluar dari penjara, dia sering merasa ketakutan.
tidak makan, dan tidak tidur. Dan pada badai di malam hari, Vikram mendatangi rumah rekannya itu dengan kondisi yang mengerikan seperti terkena guna-guna. Dia beberapa kali ingin bicara dengan Varun, namun Varun tidak pernah mengangkat panggilannya. Saat itu, Vikram sadar tentang hidupnya yang tidak akan lama lagi. Dan sebelum hari terakhirnya, Vikram memberikan teleponnya kepada kerabatnya untuk menyampaikan ke Varun kalau Sarika sudah kembali. Dan setelah itu, Vikram pun meninggal esoknya. Nah guys, jadi nama Sarika itu adalah nama putri dari penyihir yang dinikahkan dengan Varun dulu. Karena mendengar Sarika sudah kembali, Varun menjadi terkejut dan baru tahu kalau Sarika ternyata masih hidup. Kabarnya saat itu Sarika mengalami lumpuh karena benturan di kepalanya. Dan saat Vikram bebas dari penjara, ibunya membalas dengan membunuh Vikram, baru akhirnya si ibu membunuh Sarika yang lumpuh. Dan sekarang, barulah giliran hantu Sarika meneror dirinya. Setelah mendengar semua itu, Arya menjadi paham dengan masalah yang ada. Dia juga tidak bisa menyalahkan Varun sepenuhnya, karena saat itu dia masih berusia 13 tahun, dan tidak mengerti harus berbuat apa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Varun memberikan tiket kepada Arya untuk ke Kolkata, tinggal bersama ayahnya. Dia tidak ingin Arya terkena masalah yang disebabkan olehnya. Arya menolak. Dia ingin mengatasi masalah itu bersama-sama. Dan malamnya, mereka pun memanggil Dr. Reima kembali untuk membantu. Bersama rekannya bernama Ganesh, mereka pun siap melakukan ritual pukul 2:30 pagi. Varun diikat di sebuah kursi dan mereka akan membiarkan hantu Sarika datang merasuki Varun. Namun resikonya, Varun bisa saja dibawa ke alam lain. Jadi mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mengalahkan roh Sarika. Semakin lama roh Sarika di tubuh Varun, maka dia akan semakin lemah. Dan sebelum memulai, Reima berpesan agar Varun tetap fokus selama berada di alam lain, agar dia bisa kembali dengan selamat. Setelah menjelaskan itu, mereka pun memulai ritualnya. Reima mengarahkan Varun dengan kata-katanya agar dia mengizinkan roh Sarika merasukinya. Dan setelah mengikuti arahannya, Varun pun memasuki alam roh. Dia berada di tempat yang gelap dengan banyak potongan kertas yang ditempel ke dinding. Saat itu sebuah botol menggelinding dari lemari menuju ke arahnya. Penasaran, Varun pun membukanya. Namun tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menggedor pintu, memanggil Vikram untuk segera membuka. Varun terkejut melihat seorang wanita yang gantung diri di tempat itu. Dan ternyata itu adalah penyihir atau ibu dari Sarika yang bunuh diri. Dia baru sadar kalau ini adalah rumah si penyihir tersebut. Beberapa saat kemudian, waktu terasa mundur. Penyihir tadi sadar dari gantungannya dan membuat Varun terjatuh ke tanah yang digali. Dia kemudian melihat kejadian sebelum si penyihir gantung diri, yaitu saat dia membawa mayat Sarika yang telah dibungkus untuk segera dikubur. Sadar kalau penyihir itu tidak merasakan kehadirannya, Varun pun segera menuju ke ruangan lain. Nah, dia masuk ke dalam kamar Sarika. Di sini Varun melihat kejadian sebelum Sarika dikubur. Ini ketika si penyihir membunuh Sarika. Setelah penyihir itu pergi, Varun pun mencoba untuk melihat mayat itu. Reima sadar kalau Varun telah dirasuki Sarika. Dia segera mengatakan kepada Sarika kalau Varun tidak bersalah, dan Vikram yang bersalah juga sudah meninggal. Reima menjelaskan lagi kalau Sarika tidak akan mencapai kebebasan jika masih mempertahankan dendamnya. Dia memerintahkan Sarika untuk segera pergi. Roh Sarika semakin tak terkendali. Namun Ganesh terus membacakan mantra agar Sarika semakin melemah. Dan saat dia melemah, Ganesh dengan cepat memanaskan tangan Varun agar roh segera keluar untuk selama-lamanya. Varun pun akhirnya tersadarkan, dan roh Sarika telah terbebaskan dari Varun. Arya pun berterima kasih kepada Reima dan Ganesh. Keesokan harinya, kehidupan mereka kembali normal. Varun menyadari kalau selama ini, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan terlalu egois dengan pendiriannya untuk mengejar cita-cita,
sampai terkadang mengabaikan apa yang dikatakan istrinya tersebut. Selama ini Arya selalu mengikutinya, bahkan sampai menunda untuk memiliki anak demi keinginan Varun. Kini Varun bersiap dengan apa yang istrinya inginkan. Saat mengambil minum, tak sengaja Arya melihat anting Raima yang terjatuh. Arya pun berniat untuk mengembalikan anting itu. Varun sendiri yang sedang mandi, tiba-tiba teringat kembali saat Sarika diperkosa oleh Vikram. Dan pada kenyataannya guys, bukanlah Vikram yang melakukan kekerasan itu, melainkan Varun sendiri. Jadi apa yang Raima katakan kalau hantu adalah sisa dasar dari emosi roh untuk mengungkapkan kebenaran dari yang salah adalah benar. Terbukti, selama ini Sarika bukan mengincar Vikram, tetapi Varun yang telah menyiksanya. Dari sini kita bisa menebak guys, kalau masalah pasti belum selesai. Yang salah tetap salah. Kejahatan bagaimanapun disembunyikan, percayalah, suatu saat pasti akan terbalaskan. Oke guys, itu tadi alur cerita The Wife selengkapnya. Terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe-nya ya.